Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Septika Anggreni dengan NPM 160 perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Dokumen Kurikulum pada Capaian Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Fitriani, Magister Pendidikan. Anggota kelompok yang pertama Maulana Muhammad Fajri dengan NPM 220, yang kedua Istifarah Miftahul Hasanah dengan NPM 183, yang ketiga Dila Intan Putri Setia dengan NPM 159, yang keempat Heri Irawan dengan NPM 187, yang kelima Agus Fuad dengan NPM 178, yang keenam Raihana Qurrata Ayun dengan NPM 217, yang ketujuh Dia Kansa Azizah dengan NPM 199, yang kedelapan Oktavia Putri dengan NPM 154, yang ke-9 Nike Fazila Putri dengan NPM 155, yang ke-10 Ria Septika Anggreni dengan NPM 160, yang ke-11 Dinia Rahmadani dengan NPM 173, yang terakhir Leni Jajiroh dengan NPM 219. Baik, yang pertama, analisis dokumen kurikulum capaian pembelajaran. A. Pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai siswa pada setiap fase pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Capaian pembelajaran dirumuskan sebagai gambaran hasil belajar akhir fase yang memadukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu sebagai wujud perkembangan kompetensi siswa. B. Struktur dokumen capaian pembelajaran. Struktur capaian pembelajaran disusun per fase, fase A, B, dan C, bukan per kelas, sehingga memberikan fleksibilitas perkembangan belajar siswa secara sistematis. Dokumen capaian pembelajaran memuat. Untuk poin selanjutnya yaitu struktur dokumen capaian pembelajaran. Struktur capaian pembelajaran disusun per fase, ada fase A, fase B, dan fase C, bukan per kelas, sehingga memberikan fleksibilitas perkembangan belajar siswa secara sistematis. Dokumen CP memuat yang pertama ada fase pembelajaran. Elemen pembelajaran bahasa Indonesia, contohnya ada menyimak, berbicara, mempresentasikan, membaca, memirsa, dan menulis. Yang kedua, deskripsi kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk naratif. CP tidak memisahkan secara kaku aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, melainkan menyajikannya sebagai kompetensi utuh yang terintegritas dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, fungsi capaian pembelajaran dalam pembelajaran. CP berfungsi sebagai acuan utama perencanaan pembelajaran, termasuk penyusunan tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Penentu arah dan target capaian belajar siswa pada akhir fase. Dalam pelaksanaan asesmen, bukan baik sikap pengetahuan maupun keterampilan, kerangka fleksibel bagi guru karena memberi ruang penyesuaian strategi, model, materi, dan pendekatan sesuai karakteristik siswa. Oke, yang C yaitu keterkaitan CP dengan pembelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. Dalam konteks Bahasa Indonesia Sekolah Dasar, CP memiliki keterkaitan langsung karena yang pertama yaitu menjadi dasar pengembangan 4 keterampilan berbahasa siswa secara terpadu. Yang kedua, membantu guru merancang pembelajaran sesuai tahap perkembangan siswa pada tiap fase. Yang ketiga, mendukung penguatan literasi dasar secara bertahap dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menjadi acuan dalam menentukan materi, metode, serta asesmen pembelajaran bahasa Indonesia. Yang D yaitu sebagai contoh pada fase B, CP dapat dirumuskan bahwa siswa mampu memahami dan menyampaikan informasi melalui kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis teks sederhana dengan bahasa yang sopan dan santun.